Di Mojokerto, Jawa Timur tahun 1964, di sebuah desa kecil bernama Jagalan, pria bernama Usin Bestari menjadi orang pertama yang dieksekusi mati setelah kemerdekaan Indonesia. Tapi, siapakah Usin Bestari? Apa yang membuat namanya dikenang dalam sistem hukum Indonesia sebagai tokoh penting dalam sejarah hukuman mati? Husein bin Umar Badfari atau yang dikenal sebagai Usin adalah seorang pedagang kambing yang bekerja sebagai tukang jagal juga. Dia tinggal di desa Jagalan, Mojokerto, Jawa Timur bersama keluarga kecilnya. Kehidupan sehari-hari Usin tampak biasa saja. Dia berinteraksi dengan tetangga, menjual kambing di pasar, dan bekerja keras seperti layaknya warga desa lainnya. Namun, siapa sangka, di balik sosoknya yang tenang, ada sisi gelap yang perlahan-lahan mulai terungkap. Kehidupan Usin berubah drastis pada tahun 1964 ketika polisi menerima laporan orang-orang yang hilang secara misterius. Orang-orang ini diduga terakhir kali berbicara dengan Usin. Hal ini memicu kecurigaan aparat kepolisian terhadap dirinya. Laporan polisi akhirnya mengarah kepada penggeledahan rumah Usin. Di sana, aparat menemukan barang-barang yang diduga milik para korban seperti pakaian dan perhiasan. Bukti-bukti ini semakin memperkuat dugaan bahwa Usin terlibat dalam serangkaian pembunuhan berencana. Setelah penggeledahan, polisi mulai menggali lebih dalam kasus ini. Dan ternyata korban-korban Usin yang semuanya adalah orang-orang yang mempercayainya dijebak dengan alasan-alasan bisnis atau keuangan. Namun yang kenyataannya mereka malah dijadikan target dari rencana keji Usin. Selama interogasi, Usin akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengungkapkan bagaimana dia merencanakan pembunuhan berencana ini secara terperinci. Polisi bahkan menemukan bahwa dia menggunakan rumah sewanya yang ada di Desa Seduri sebagai tempat eksekusi beberapa korban. Fakta ini mengejutkan banyak pihak termasuk masyarakat Mojokerto. Lokasi kedua di Desa Seduri yang digunakan Usin menjadi saksi bisu dari aksi keji ini. Rumah itu kini menjadi simbol dari sebuah kejahatan yang terencana dan proses hukumnya dimulai tidak lama setelah penangkapan Usin. Sidang pengadilannya berlangsung dengan sorotan publik yang sangat besar. Banyak orang yang datang hanya untuk melihat bagaimana proses hukum dijalankan terhadap seorang pria yang dianggap sebagai pembunuh berdarah dingin. Dalam sidang tersebut, bukti-bukti yang diajukan juga sangat kuat. Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan terdakwa, pengadilan menyatakan bahwa tindakan terdakwa adalah pembunuhan berencana. Untuk itu, pengadilan menjatuhkan hukuman mati sebagai bentuk keadilan. Ada yang merasa hukuman itu adil dan sebagian lainnya mulai mempertanyakan etika dari hukuman mati itu sendiri. Setelah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1964, Usin Bestari menjalani masa tahanannya selama 14 tahun di penjara Kalisosok, Surabaya. Selama di penjara, Usin dikenal sebagai narapidana teladan dan bahkan ia membantu sipir dalam mencegah upaya pelarian para tahanan. Namun, sikapnya tersebut tidak mengubah keputusan majelis hakim untuk menjatuhkan eksekusi mati terhadap dirinya. Eksekusi mati dilakukan pada tanggal 14 September 1978 di Pantai Kenjeran, Surabaya. Kenjeran atau Kenjeran? Boleh banget komen ya, yang bener yang mana? Tiba pada saatnya, di pagi yang dingin, Usin dibawa ke lokasi eksekusi. Dengan tangan terikat, dia berdiri di depan regu tembak. Dan katanya tidak ada rasa takut dan penyesalan di wajahnya. Ketika tembakan dilepaskan, Usin resmi menjadi orang pertama yang dihukum mati di Indonesia setelah kemerdekaan. Kasus Usin Bestari membuka babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Ia adalah simbol dari bagaimana hukum mulai dijalankan di negara yang baru merdeka. Namun,
Kasus ini juga membuka diskusi panjang tentang hukuman mati. Apakah hukuman ini benar-benar memberikan efek jera? Apakah ada cara lain untuk menegakkan keadilan tanpa mengorbankan nyawa? Teman-teman, kisah ini bukan hanya sekedar cerita tentang kejahatan dan hukuman. Ini adalah cerminan dari perjalanan bangsa kita dalam mencari keadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman mati ini adil atau tidak adil? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kasus Usin Bestari memang menjadi yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Sejak saat itu, hukuman mati terus menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Sejarah penerapan hukuman mati di negeri ini memiliki akar yang sangat panjang, dari masa kolonial hingga era modern seperti saat ini. Pada masa penjajahan Belanda, hukuman mati adalah bagian dari sistem hukum yang diterapkan untuk menegakkan kekuasaan. Seperti pelaku kejahatan berat, pemberontakan, atau yang dianggap mengancam pemerintahan kolonial sering dijatuhkan hukuman ini. Eksekusi tentunya dilakukan di depan umum sebagai sarana untuk peringatan bagi masyarakat. Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan, hukuman mati tetap diterapkan dengan cara yang lebih brutal. Pada masa ini, banyak orang yang dihukum mati tanpa melalui proses pengadilan yang adil. Pelanggaran hukum militer dianggap cukup untuk menjatuhkan hukuman tertinggi ini. Jadi, kita tidak diadili, kita tidak diberikan keadilan, atau kita tidak diberikan hak untuk berbicara. Yang mereka anggap kita melanggar hukum militer sudah pasti akan dijatuhkan hukuman ini, gitu ya. Setelah Indonesia merdeka, hukuman mati tetap menjadi bagian dari sistem hukum pidana kita. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP peninggalan Belanda, hukuman mati masih tercantum sebagai hukuman untuk kasus pembunuhan berencana, pemberontakan, dan pelanggaran hukum berat lainnya. Namun penerapannya mulai mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk masyarakat kita. Pada era 1950-an dan 1960-an, hukuman mati mulai digunakan untuk menangani pelaku makar atau pemberontakan. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam gerakan separatis seperti pemimpin gerakan DITII atau Republik Maluku Selatan (RMS) dihukum mati untuk menegakkan keutuhan negara. Pada masa Orde Baru, hukuman mati mencapai puncaknya ketika digunakan untuk menangani kasus-kasus politik. Contohnya, para tersangka yang dianggap terlibat dalam G30 SPKI banyak yang dieksekusi tanpa proses hukum yang transparan. Hukuman mati pada masa itu menjadi alat politik yang memicu kontroversi hingga sekarang. Di era reformasi, penerapan hukuman mati mulai bergeser. Kasus-kasus yang melibatkan hukuman ini biasanya terkait dengan kejahatan berat seperti terorisme, pembunuhan berencana, atau penyalahgunaan narkotika. Beberapa kasus terkenal contohnya seperti Amrozi dari pelaku bom Bali dan Freddy Budiman dalam kasus narkoba. Hukuman mati kini menjadi salah satu topik yang paling diperdebatkan di Indonesia. Ada yang mendukung hukuman ini karena dianggap memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Namun, di sisi lain ada juga yang menentangnya. Yang menentang hukuman mati ini beralasan bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan resiko menghukum orang yang tidak bersalah. Dari Usin Bestari hingga kasus-kasus besar di era modern, hukuman mati tetap menjadi bagian dari perjalanan hukum Indonesia. Namun pertanyaan besar masih tersisa. Apakah hukuman mati benar-benar menjadi solusi terbaik untuk kejahatan? Atau kita harus mencari alternatif baru yang lebih manusiawi dan adil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kisah Usin hanya salah satu bagian dari sejarah panjang ini, tetapi sejarah itu terus berkembang. Tergantung bagaimana kita sebagai bangsa memandang keadilan. Hukuman mati menjadi salah satu topik yang memicu perdebatan sengit, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ada yang mendukung hukuman ini karena dianggap sebagai bentuk keadilan tertinggi, namun di sisi lain ada juga yang tidak mendukung hukuman mati ini. Mari kita lihat lebih dalam mengenai argumen dari kedua sisi ini. Pendukung hukuman mati percaya bahwa hukuman ini memberikan efek jera yang sangat kuat.
Mereka berpendapat bahwa hukuman mati adalah cara yang paling efektif untuk mencegah kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan narkoba. Menurut mereka, hukuman mati juga memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban. Dalam kasus-kasus seperti pembunuhan berantai atau kejahatan yang sangat kejam, hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang setimpal. Jika seseorang telah mengambil nyawa orang lain dengan cara yang kejam, bukankah adil jika mereka juga kehilangan nyawanya? Hukuman mati adalah bentuk keadilan yang tinggi. Itu menurut pendapat orang yang pro terhadap hukuman mati. Namun, di sisi lain, kita juga harus mengetahui bahwa ada banyak yang menentang hukuman mati. Mereka berpendapat bahwa hukuman ini melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, yang seharusnya tidak bisa diambil oleh siapapun, termasuk negara. Penentang hukuman mati juga menyoroti resiko kesalahan dalam sistem pengadilan. Bagaimana jika seseorang yang tidak bersalah tapi dihukum mati? Kesalahan seperti ini tidak bisa diperbaiki dan nyawa yang hilang tidak dapat dikembalikan tentunya. Hukuman mati adalah hukuman yang final. Jika ada kesalahan dalam proses hukum, itu berarti kita telah menghukum mati orang yang tidak bersalah. Apakah kita siap menanggung resiko sebesar ini? Bukan hanya di Indonesia, di dunia internasional, hukuman mati juga menjadi perdebatan yang amat besar. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Tiongkok masih menerapkan hukuman ini. Namun, lebih dari 100 negara, sebagian besar di negara Eropa, telah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka. Organisasi internasional seperti Amnesty International dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB secara konsisten menyerukan penghapusan hukuman mati. Mereka percaya bahwa hukuman ini melanggar hak asasi manusia. Lagi-lagi, orang yang kontra terhadap hukuman mati pasti berdalih hukuman ini melanggar hak asasi manusia. Bagaimana pendapat kalian? Apakah itu dapat dipertimbangkan atau tidak? Boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Di Indonesia, perdebatan ini masih terus berlangsung. Kasus-kasus besar seperti bom Bali, Freddy Budiman, dan lainnya menjadi contoh bagaimana hukuman mati diterapkan di Indonesia. Tapi apakah hukuman ini benar-benar memberikan efek jera atau apakah ada alternatif lain yang seharusnya bisa kita pakai? Ya, itu kita hanya bisa berpendapat tapi tidak bisa mengubah hukum yang ada. Kecuali kita sama-sama bergerak dan sama-sama menyerukan pendapat, mungkin aja bisa. Mungkin. Teman-teman, perdebatan ini tidak memiliki jawaban yang mudah. Hukuman mati adalah topik yang kompleks yang melibatkan keadilan, moralitas, dan hak asasi manusia. Baik teman-teman, kita telah sampai pada bagian akhir video kali ini. Jika ada yang harus ditambahkan, boleh banget ditambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian ada saran atau kritik, boleh banget ditulis di kolom komentar. Saya Afifah. See you in the next video. Bye.